Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Malam hari ini kita akan melihat peran kita dan peran Tuhan dalam penginjilan yang kita lakukan. Peran kita dan peran Tuhan dalam penginjilan. Penginjilan adalah artinya pemberitaan Injil ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, saya siang tadi membaca satu bagian sejarah tarian Bedoyo Ketawang. Saudara mungkin yang di Jogja, di Solo pernah mendengar tarian Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang ini saudara, raja-raja zaman dulu itu jiwa seninya tinggi ya. Diciptakan oleh Sultan Agung, saudara-saudara. Mengenang yaitu raja pendahulunya, pendiri Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Jadi menurut babat tanah Jawa, ya ini sejarah Jawa. Menurut babat tanah Jawa itu Panembahan Senopati suatu kali sebelum menjadi raja, bertapa semedi di laut, di pantai selatan ya. Di pantai selatan karena begitu kuatnya topo brotonya ini, tapanya ini begitu kuatnya saudara. Ya, sampai laut itu bergelombang. Angin bertiup keras, lautnya bergelombang hebat. Sampai saudara-saudaraku, ya ini makhluk-makhluk yang tidak kelihatan menurut ceritanya babat tanah Jawa, saudara-saudara, ya penghuni-penghuni laut selatan itu semua terganggu. Akhirnya ratunya, saudara-saudara tahu ya, ratunya itu bernama Ratu Kenconosari, yang kalau saudara kenal ini Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Ratu Kenconosari itu akhirnya golek, ini kenapa kok lautnya seperti ini? Telusur punya telusur, ternyata karena ada seorang kesatria yang lagi bertapa namanya Panembahan Senopati yang nanti mendirikan Mataram ya. Nah memang saudaraku akhirnya ceritanya Ratu Kenconosari ini saudara-saudara yang dikenal Ratu Kidul ini menyembah Senopati, Panembahan Senopati ya. Karena kesaktiannya luar biasa. Ya, kesaktiannya luar biasa. Dan akhirnya Ratu penguasa pantai selatan ini berkata, sudah hentikan semedimu, kamu akan menjadi raja, dan ketika kamu membutuhkan pertolongan, anak buahku akan menolong kamu. Tapi tolong hentikan semedimu. Nah ceritanya akhirnya Panembahan Senopati ini menjadi Raja Mataram, menjadi raja yang besar ya, dan Sultan Agung ini keturunan ketiga yang menjadi Raja Mataram, yang menciptakan melalui perenungan yang dalam ya, seharian merenung di depan ya, sampai dia dapat inspirasi tarian itu tadi, tarian Bedoyo Ketawang. Jadi Bedoyo Ketawang ini nanti akhirnya Panembahan Senopati ceritanya, saudara-saudara, ceritanya jatuh cinta kepada Nyi Roro Kidul. Nah, Bedoyo Ketawang ini adalah tarian yang menggambarkan pertemuan percintaan antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Mbuh cerita, mbuh dongeng. Yang jelas saudara-saudara. Nah, yang mau saya tekankan ini saudara. Selalu orang-orang yang beragama, orang-orang beragama sekarang itu berisik banget ya. Orang beragama sekarang itu berisik banget. Ya, cekcok, ribut, saling menghina, saling menjelekkan, ribut
banget orang-orang beragama sekarang. Beda dengan spiritualitasnya orang-orang zaman dulu ya, Panembahan Senopati. Orang itu semakin dalam beragama itu semakin tenang, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang meditasi ya. Meditasi Kristen ini ada loh, saudara. Tokoh-tokoh Kristen, Tuhan Yesus sendiri berada di padang gurun 40 hari 40 malam. Musa berada di gunung bersama Tuhan berdua 40 hari 40 malam. Paulus ke padang gurun setelah bertobat ke Arab. Nggak ribut ya. Nggak ribut seperti orang beragama sekarang. Beragama sekarang gobrak, dobrak ini, dobrak itu. Wijane wong beragama apa wong mendem ya. Angel bedake wong beragama karo mendem ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini yang nats yang kita baca tadi, saudara. Karena kalau dalam bahasa Jawa sekali lagi ya, karena ayat ini sangat menyentuh saya itu dalam bahasa. Kowe bakal podo nampa kasakten. Dalang terang, menawa Sang Roh Suci turun ono, tumedak ono ing kowe. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Spiritualitas Kristen itu, saudara-saudaraku, sebetulnya pada waktu Roh Kudus itu turun, saudara lihat Kisah Para Rasul 2, murid-murid itu sedang apa? Berdoa 7 hari. 7 hari mereka berdoa terus-menerus. Jadi jauh dari keributan seperti orang-orang beragama sekarang. Ya, ribut tok ae, gontok-gontokan ribut. Padahal saudara-saudaraku ya, sekali lagi kedung yang dalam, laut yang dalam itu biasanya di kedalaman tuh kedung itu mesti tenang airnya. Nek sing cethek lho umyek kedalaman itu akan menimbulkan apa? Orang-orang yang beragama yang tenang. Ya orang-orang Kristen juga gitu, saudara. Berdoa. Pintu tertutup, jendela tertutup, semua tertutup. Mereka berdoa kusuk 7 hari berturut-turut berdoa terus-menerus. Sampai ketika puncaknya mereka berdoa itu Roh Kudus turun, ya memang itu nubuat Yesus ya. Jangan meninggalkan kota Yerusalem sampai aku memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, menanti Pentakosta atau Roh Kudus turun itu mereka berdoa. Musa demikian pula, saudara, ketika turun dari gunung, karena 40 hari, 40 malam bersekutu dengan Tuhan, turun dari gunung tuh disampai Alkitab menceritakan di situ wajahnya bercahaya. Kemuliaan Allah itu masih menempel. Nah, orang beragama saya ini cekelane mohon maaf kotoran manusia malan. Ngantongi kotoran manusia digawa, dilelet-lelet ke kancan. Iki wong beragama opo? Agama senengane karo telek. Jane iki agama opo? Nah, beda sekali saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang spiritualitasnya itu dalam itu bukan berlumuran telek, ya, tetapi wajahnya berkilau-kilau karena kekudusan yang dari Tuhan. Ya. Nah, dalam sejarah gereja pun, saudara, gereja modern, saudara, di Azusa Street, Amerika Serikat, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya, orang Kristen ketika tekun berdoa, kalau tidak salah itu mereka sedang menyanyikan haleluya, haleluya, sedang menyembah-nyembah Tuhan gitu, dalam kondisi khidmat, Roh Kudus seperti lidah-lidah api turun. Itu abad modern loh, saudara. Ya, di Amerika Serikat. Dan gerakan Pentakosta menyebar ke seluruh dunia. Ya. Dimulai dari apa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita mau bicara tentang pemberitaan Injil, saya dan saudara, ya, ada peran saya dan ada perannya Tuhan. Ada peran kita, tetapi juga ada peran Tuhan yang harus kita lihat di situ. Makanya saudara tadi saya sebutkan, gerakan Pentakosta itu menyebar dengan hebat ke seluruh dunia,
bukan dengan keributan. Gerakan Pentakosta itu menyebar ke seluruh dunia diawali dari apa? Sekelompok orang yang bersekutu menyembah Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dampaknya apa, saudara? Kuasa dari tempat tinggi dicurahkan. Terakhir saya ke Surabaya kemarin dengan beberapa teman ya. Saya mendengarkan saudara orang Korea, hamba Tuhan di Korea. Ini sudah zaman kita. Jadi pembicaranya itu, ya saya kurang setuju banget, setuju 100% saya juga kurang ya. Tetapi ada yang bagusnya juga. Bagusnya apa adalah kehidupan doanya ya. Dia itu menyingkir ke padang gurun beberapa bulan. Membawa beras tok. Ya. Menyingkir sendiri dan kemudian dia hanya berdoa terus. Dan sekarang dipakai Tuhan ya. Katanya gerejanya besar, di Korea itu besar apa saya kurang tahu. Nah, Roh Kudus itu saudara-saudaraku bekerja dengan leluasa melalui orang-orang yang tekun berdoa. Pepatah mengatakan, ya saudara-saudaraku, pepatah mengatakan, itu pepatah tadi. Nah, tiada pelayanan yang berbuah kecuali dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Tidak ada pelayanan yang berbuah. Tidak ada penginjilan yang berbuah. Kalau tidak dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Nah masalahnya orang-orang Kristen sekarang ini, saudaraku yang dikasih Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang ngedrop. Ya, kayak uang kentekan gula, kekurangan cairan. Dulu waktu saya, Pak Eko, kalau saya masih ingat di Kompleks Auri tinggalnya. Masa kecil saya itu di Kompleks Auri Adi Sumarmo. Waktu itu Panasan namanya. Kompleks Auri Panasan. Saya waktu itu nonton upacara masih boleh, saudara. Jadi saya itu seneng nonton upacara di mepet pagar itu. Kalau saudara masuk wilayah komplek pabrik gula Colomadu terus ke barat, perempatan pos polisi masuk barat itu, nah nanti saudara menemui lapangan di situ. Biasanya dulu angkatan udara itu kalau apel upacara di situ hari-hari besar. Nah kalau ada upacara gitu saya seneng ndelok saudara, ndelok ning dekate ambulan, petugas medis yang di situ. Tentara segitu banyaknya baris tuh. Nah saya bingung saudara, nanti sing arep pingsan sing petugas itu ngerti saudara. Angger dhek wis melayu, ya nek sing arep enek sing semaput, belum semaput saudara. Jadi wis ternyata angger sudah tandunya itu ditaruh belakang itu tentara yang mau pingsan itu semua gliyut terus gitu, gliyut terus nanti Pak Bruk itu belum ambruk, belum disuruh minggir saudara, sampai pingsan. Pingsan Bruk itu langsung ditandu minggir, kasih minum, dehidrasi. Banyak orang-orang Kristen sekarang seperti tentara yang doyong tadi, ngedrop. Wis doyong. Melakukan doyong, rajejek wisan. Karena apa? Dehidrasi, kekurangan cairan, kekurangan energi. Orang-orang Kristen gitu, saudara. Ya. Banyak aktivitasnya sekarang ini. Aktivitas kekristenan luar biasa di YouTube, di internet. Aktivitas kekristenan tidak hanya kekristenan, agama-agama semua semakin heboh, semakin sibuk. Tapi kurangan energi. Jadi wis doyong maju laskar Kristus, maju nama brok perak semak gliyut. Wis mabruk, semaput, ngedrop semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, oleh karena itu John Erwin Stott, penulis terkenal nih, dia menulis demikian ya, model bagi misi adalah inkarnasinya, identifikasi namun tanpa kehilangan identitas. Harganya adalah salibnya ini Yesus ya, artinya benih yang mati menjadi lebih banyak. Mandatnya adalah kebangkitannya, semua kuasa ada padanya, pada Yesus sekarang. Motivasi Yesus adalah kenaikannya, yaitu kehormatan dari namanya.
Kuasanya adalah karunia rohnya yang adalah saksi tertinggi. Nah, kalau kita bicara tentang kuasa itu karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu di situ saya cetak tebal karena itu adalah saksi tertinggi. Kesaksian yang paling efektif adalah kesaksian yang melakukan Roh Kudus, bukan dari otak kita. Kemarin sudah saya bahas, bukan dari kepintaran kita, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, kesaksian paling efektif adalah kesaksian yang mengerjakan Roh Kudus. Ya, urgensinya adalah kedatangannya. Artinya, kenapa penginjilan penting? Karena urgensinya Yesus akan datang kembali. Dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang karunia Roh Kudus, kita harus membicarakan tentang doa. Karena pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, semua orang-orang percaya sedang berkumpul dan berdoa. Nah, makanya kalau kita sudah bicara disinggung oleh John Stott tentang karunia Roh Kudus, kalau saudara rindu menjadi Pak Tri, aku itu angel loh Pak Tri, memberitakan Injil itu, aduh susah banget bagi saya. Nah, susah itu karena apa? Karena kita kurang doa. Kalau kita sudah berdoa, itu nanti bukan saudara lagi. Saya sering cerita ya, kalau saudara sudah kencang berdoanya saudara, Tuhan akan buka jalan. Dia buka jalan. Bukan hanya karena masalah loh lagu ini ya, saat tiada jalan. Saudara, aku yang bersaksi Pak Pendeta Tri, saya mau bersaksi tapi tidak tahu piye memulainya, bagaimana memulainya. Dia buka jalan. Yang penting, saudara, saya dan saudara itu dalam kondisi siap. Ya. Siap, apa saudaraku yang dikasih Tuhan, siap menjadi alatnya, saudara-saudara. Dr. Sefri Lumintang berkata, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, secara teologis misi Allah tidak pernah berubah. Karena misinya berangkat dari hakikat Allah yang tidak berubah. Ketidakberubahan misi Allah termanifestasi dalam kuasanya yang telah, sedang, dan terus mengubah dunia. Hanya yang tidak berubah yang memiliki kuasa mengubah. Dr. Sefri Lumintang berkata apa saudara? Yang bisa mengubah orang itu yang tidak pernah berubah. Siapa itu yang tidak berubah? Hanya Tuhan. Kalau saya dan saudara itu berubah-ubah. Ya, dong setia, dong tidak, dong semangat, dong lemah. Makanya saya dan saudara tidak bisa mengubah orang, karena saudara sendiri, kita sendiri berubah-ubah. Bagaimana kita bisa mengubah orang? Wong kita sendiri wah terus, berubah terus dari waktu ke waktu. Yang bisa mengubah orang, hati orang berdosa, bertobat itu ya Tuhan yang tidak pernah bisa berubah. Karena dia tetap tidak berubah, makanya dia bisa mengubah orang yang goyah itu. Bisa menegakkan dan bisa memalingkan hati. Kalau kita ngurusi hati kita sendiri, kangelan. Makanya di situ, saudara-saudara, perlu peran Roh Kudus. Jadi penginjilan itu dilakukan oleh orang percaya, setiap orang-orang percaya, dan oleh Tuhan. Nah sekarang bagaimana, saudara-saudara? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya kuasa Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita? Yang pertama ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, kita ini akan diperlengkapi dengan kuasa. Kalau sekarang Roh Kudusnya sudah turun. Roh Kudusnya sudah turun. Kemarin sudah saya singgung, saudara. Roh Kudus sudah turun, jadi tidak perlu saudara menunggu. Roh Kudus itu sudah diam di dalam diri saudara. Paulus firman Tuhan berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekarang bait itu rumah. Rumahnya Roh Kudus itu tubuh saudara, diri saudara. Makanya ketika gereja dibakar, bait Allah itu tidak pernah hancur. Ya, karena bait Allah itu sekarang adalah orang-orang percaya itu. Roh Kudus itu bukan tinggal di gedung gereja.
Ya, tetapi Roh Kudus ada diam di dalam diri saudara masing-masing. Makanya ketika orang-orang percaya berkumpul, itu disebut gereja. Ya, orang-orang percaya berkumpul disebut gereja. Nah, oleh karena itu supaya Roh Kudus, masalahnya semua orang memiliki dan dimiliki Roh Kudus, tetapi tidak semua orang, kemarin sudah saya singgung, dipimpin Roh Kudus. Bagaimana supaya kita dalam kondisi dipimpin Roh Kudus? Saudara dan saya harus menjaga diri supaya selalu dalam kondisi siap, dalam kondisi dikuasai oleh Roh Kudus. Saya dan saudara harus selalu menjaga, ya, selalu waspada, supaya kita ini terus-menerus dikuasai Roh Kudus. Tidak pernah Roh Kudus tersingkir dalam hidup kita. Kita singkirkan, atau kalau digambar hati itu yang penginjilan zaman dulu, yang duduk di tahta itu Tuhan, bukan aku. Nah, berarti kita jadikan Tuhan itu pribadi yang sangat penting di dalam hidup kita. Bu Nini ini ya, saudara istri saya itu, HP-nya itu yang dipasang, HP-nya depan itu yang dipasang bukan foto saya. Ya, kalau saudara lihat. Tapi dia ngomong, ini cinta pertama saya. Dia sejak awal kenal saya, maaf ya mas, kamu nomor 2. Aku rada cemburu sapa sing pertama. ternyata dituduhke fotonya Yesus. Ya, itu lukisan Yesus. Ya. Mestinya seperti itu. Yesus itu pertama, yang utama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya. Nah, kalau saya dan saudara meninggikan nama Yesus, dan tadi saudaraku yang dikasih Tuhan, John Stott tadi sudah berkata, ya, kalau kita berbicara tentang karunia Roh Kudus yang saksi tertinggi, maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dan saudara harus dalam kondisi terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguasai orang ketika orang itu berdoa. Karena ketika saudara berdoa, itu saudara-saudara sedang menyalipkan daging. Daging saudara ini ya, tubuh saudara itu sulit diajak meneng. Tadi pendahuluan saya. Wong Kristen sekarang itu seneng aktivitas. Aksi sosial, wakeh no, brusus, sregep. Ya. Ngunjungi penjara masih akeh, geruduk. Soalnya asik itu pelayanan kok difoto, selfie ning jero LP dan sebagainya. Masih asik tuh pelayanan-pelayanan gitu itu. Tapi kon berdoa, waduh, meneng 2 menit bar. Karena apa? Diam itu susah. Makanya penyalipan diri kita terberat itu sesungguhnya pada saat saya dan saudara harus berdoa. Itu penyalipan diri terberat. Nah, kegiatan-kegiatan saya yakin banyak yang ikutlah. Saya jamin. Yang saya sebutkan tadi. Program apapun, karena itu meriah tidak membosankan. Retreat banyak, panitia retreat oke, panitia KKR oke, KKR oke. Itu gerak terus soalnya, aktivitas fisik itu asik. Asik menggairahkan, tapi ketika saudara harus duduk diam, tahan enggak? Ya itu makanya disebut menyalipkan diri. Sir Alexander Fleming, dari Skotlandia, siapakah dia? Dia penemu antibiotik penisilin. Ya, saya pakai dia, saudara, karena dia adalah peneliti bakteri awalnya. Sekolah kedokteran, tapi kemudian dia memfokuskan dirinya meneliti tentang bakteri, karena banyak orang pada waktu Perang Dunia Pertama yang mati itu banyak karena infeksi. Piye carane membasmi bakteri ini? Ya. Nah, zaman dulu kasih antiseptik yang berlebihan luka itu. Antiseptik yang berlebihan itu juga ternyata membunuh tentara-tentara itu juga, hasil penelitian dia. Karena membunuh bakteri yang di situ termasuk bakteri-bakteri yang dibutuhkan mati semua. Ya. Dia terus melakukan penelitian, ini terus piye caranya ngatasi infeksi bakteri di dalam tubuh manusia ini piye.
kegigihannya berjuang itu saudara suatu kali, ya Alexander Fleming ini ketika dia melakukan percobaan di wadah pembiakan bakteri yang biasanya dipakai untuk uji coba, suatu hari terkontaminasi jamur. Wah, dia panik. Waduh, ini bakteri-bakteri yang dibiakkan untuk uji coba, dibutuhkan untuk uji coba itu terkontaminasi, tercemari oleh jamur. Tapi yang aneh, loh bakteri ini udah mati, kena jamur ini. Jamur apakah itu? Yaitu jamur penisilin itu. Oh, berarti bakteri ini, jadi dia katanya itu penemuan penisilin itu kebetulan. Saya akhirnya melihat itu campur tangan Tuhan. Ngerti banyak orang mati manusia bingung ngatasi, Tuhan kasih kebetulan. Sehingga penisilin, akhirnya nanti pemurnian penisilinnya, jamurnya itu dibantu oleh 2 ahli lain ya. Sehingga nanti bisa diekstrak ya, jamurnya itu dikembangkan dan menjadi antibiotik penisilin yang terkenal. Dan itu sangat ampuh ya untuk mengatasi infeksi di dalam tubuh manusia. Nah, jadi ketekunan Fleming ini menyebabkan dia dapat menemukan antibiotik. Kayak Tuhan itu memberkati usahanya. Karena apa? Ketekunannya. Bayangkan kalau Alexander Fleming ini dokter yang senangnya dugem. Dokter dugem. Ya jarang ya. Dokter sekarang sibuk-sibuk, tidak sempat dugem. Andai kan ini saya berandai-andai. Dia bukan ahli, karena kan dia bukan dokter yang praktek ya. Tapi peneliti bakteri. Andai kan dia neng laborat capek pulang dugem ah. Tapi zaman perang dulu belum ada dugem. Andai kan dia dugem, saudara-saudaraku ya, dia tidak menemukan obat, tetapi dia malah ngobat. Kecanduan obat, narkoba mungkin. Ya. Tetapi karena dia tekun, saudara. Wong Jawa kan berkata, sopo sing tekun bakal tekan. Makanya kan saya sering berkata berkali-kali itu, saudara, kalau saudara pengen kerinduan apapun, tekuni terus, karena yang saudara tekuni mesti tekan, mesti tercapai. Kadang-kadang saudara tidak ngerti caranya, tapi Tuhan akan membukakan cara, karena Tuhan memberkati orang yang tekun itu tadi, apalagi ketekunannya itu untuk kebaikan. Nek tekun untuk kejahatan ya, sing berkati setan, tekun ngeramal nomor, wah menang ya, itu menangnya karena bukan berkat Tuhan, ya. Itu berkati setan. Ya, ketekunan kita di dalam doa, dalam membaca firman Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang siap dipakai Tuhan. Thomas Kempis pernah menulis demikian, saudara. Kemajuan dalam kehidupan rohani terjadi bukan karena kamu dikaruniai hiburan rohani, tetapi karena kamu tetap bertahan walau hiburan rohani itu diambil darimu. Dengan rendah hati, dengan penyangkalan diri, dan kesabaran, dengan tidak membiarkan dirimu jadi alpa dalam berdoa lo, atau dengan melepaskan segala kebiasaan-kebiasaanmu. Hiburan-hiburan rohani kan juga banyak ya, hiburan rohani itu saudara hanya mungkin membaca yang ayat-ayat yang menghibur, menyenangkan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menyenangkan. Nah ini Bu Nini lagi nih. Tadi soalnya dia cerita, aku loh mas, awal nih gereja kan Bu Nini ini baru 3 tahun jadi orang Kristen. Saudara. Di awal di kesaksian itu dengar kesaksian, wah setelah mengikut Yesus, saya dikarunia berkat uang 1 miliar, sekian miliar. Bu Nini ini bingung, aku kok malah tambah menderita ikut Yesus, malah bangkrut. Kok ini uang diberkati? Nah itu hiburan-hiburan rohani. Saudara pasti senang kan ya dengar hiburan rohani gitu. Thomas A. Kempis berkata, jangan itu tidak akan mendidik saudara. Ya. Tapi jangan biarkan dirimu alpa dalam berdoa, kata Thomas A. Kempis. Nah karena itulah saudaraku yang dapat menyebabkan saudara menjadi orang yang selalu siap, selalu dipenuhi Roh Kudus, selalu dikuasai Roh Kudus. Kalau sudah saudara dikuasai Roh Kudus, sekali lagi Tuhan akan memimpin. Karena penginjilan itu sekali lagi yang pertama yang melakukan siapa?
saudara orang percaya dan Tuhan. Makanya dimulainya dari mana? Dari saudara dan Tuhan. Harus banyak saudara bersekutu dengan dia. Dia nanti akan buka jalan. Saudara tidak usah pusing, piye caranya ya nanti saya menginjili. Tuhan akan buka jalan. Yang penting berdoalah dulu. Saudara menjadi alat yang on fire, menyala, siap kapanpun digunakan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, minta kekuatan bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau hanya di sini kelihatannya kok tidak kelihatan ya, kapan ayat ini bicara tentang bersaksi. Tetapi nanti kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31, ya di sana akan ditemukan nanti ya. Sebelumnya saya akan membacakan tafsiran Matthew Henry ya. Tafsiran Matthew Henry ayat 8 ini saudara, mereka tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk itu, untuk bersaksi. Atau tidak memiliki hikmat dan keberanian yang cukup. Sedari awalnya mereka itu berasal dari apa yang lemah dan apa yang bodoh bagi dunia. Mereka itu bukan orang-orang pinter, murid-murid Yesus itu nelayan saudara, nelayan. Yang pinter mungkin Lukas, dokter, Matius, itu termasuk pemungut cukai pinter itu. Ya, tetapi kebanyakan nelayan, orang-orang bodoh menurut dunia. Jadi menurut Matthew Henry, mereka tidak berani tampil sebagai saksi-saksi bagi Kristus pada waktu Yesus diadili. Dan sampai sekarang pun, sampai pada waktu Yesus berbicara pada mereka di Kisah Para Rasul 1, itu mereka tetap sebagai orang-orang yang tidak mampu bersaksi. Oleh karena itu mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan sendiri. Mereka berdoa supaya diberi kemampuan, yaitu Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31 saya bacakan ya, di layar ditampilkan di situ. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, jadi saudara, ketakutan semua sama. Murid Yesus juga bukan, saudara dan murid-murid Yesus ini sama, kita sama kok. Semua takut menginjili, murid Yesus ya takut. Oleh karena itu hanya bedanya murid Yesus berdoa. Sudah hidup dalam doa, kemudian mereka berdoa, Tuhan beri kami keberanian. Pada saat nanti Tuhan buka jalan, nanti benar ya, di Kisah Para Rasul 2 pasal 4, orang-orang bertanya, apa yang harus kami lakukan Rasul Petrus? Petrus, bertobatlah. Dan sebagainya. Nah, Yesus, Petrus langsung berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, sebuah pepatah mengatakan, jika satu kelompok tentara maju berperang dengan semangatnya, sebuah gereja maju berperang dengan doa-doanya. Ini perangnya bukan perang melawan agama lain loh ya saudara. Perangnya itu melawan kuasa kegelapan yang membutakan orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka tidak beragama. Mereka kaya wong didikep raruh. Jalan keselamatan itu mana? Saudara-saudara sepupu kita berdoa, tunjukkanlah jalan yang benar. Sampai sekarang masih berdoa, tunjukkanlah jalan yang benar. Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak bisa melihat. Karena apa? Roh kuasa-kuasa kegelapan itu menutup mata mereka, membutakan mereka. Ya, gereja maju perang dengan apa? Doa-doanya. Kalau tentara maju perang dengan semangat, nyanyi, halo, halo Bandung gitu ya. Bruk, bruk, bruk. Nah, gereja, doa. Ketika saudara merebus air, pada saat suhu mencapai 100 derajat Celcius, saudara, air itu kalau dalam kondisi dingin biasa ya, tidak saudara godok, saudara tutupi ya, tidak ada kekuatan apa-apa, malah terasa berat.
Tetapi ketika saudara nyalakan apinya sampai suhu 100 derajat, ya, dan lebih, saudara itu tutup bisa gluduk, mumpal gitu. Kalau ceret, saudara ceret yang bisa bersuara itu menghasilkan suara gitu. Ketel ya, air dalam ketel yang bisa menggerakkan kereta api zaman dulu ya, mesin-mesin pabrik, pembangkit listrik, itu air yang dipanaskan. Kalau dingin ya tidak ada gerakan. Ya. Tapi kalau air itu dipanaskan, saudara, itu mesin gede mulai gerak dari panasnya itu. Ada kegerakan besar. Yang kayak tadi ya, Azusa Street itu hanya gerejanya sederhana, saudara. Jadi gereja kecil, temboknya hanya separuh, dindingnya dari kayu-kayu. Tapi mereka tekun berdoa, suatu malam ketika mereka berdoa itu lidah-lidah seperti api, kayak kisah para rasul muncul, mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, gerakannya mendunia, saudara, mendunia, langsung mendunia. Mesin gedenya bergerak, mendidih soalnya, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, mintalah api saudara itu nyala. Ya, menyala bagi Tuhan, menyala bagi Tuhan.